Halo, pagi Pak Dharma. Pagi Pak Randi, Oke. Gimana kabarnya Pak? Sehat? sehat Pak. Mana Pak Randi? Sehat juga Pak. Ini saya diminta Pak Faris untuk melanjutkan materi brand Pak. Oke, Kemarin bahas brand dengan apa? Modulnya Neymar Pak ya. gimana Pak? Ini suara saya jelas nggak Pak ya? Kalau cek, Oh, halo, pecah gitu sih Pak. pecah nih Pak. Oh, videonya juga lagging, kayak slow mo Sebentar, gitu. sebentar. Cek, cek, satu, dua, tiga. Ini Iya, videonya juga slow mo gitu Pak. videonya sudah Pak. Oke. Kalau di saya lancar sih Pak. Sebentar ya. Oh, Salwebi. Ini sudah nih Pak, kita ganti web ini. Oke, Halo, satu, dua, tiga. pas Pak. Sudah Pak, ini Udah. sudah lebih baik nggak belum Pak? Sudah ya. Iya, Ya. Eh, Wifi masih antol yang di yang kantor. lama ya, gedung lama belum pindah ini Pak ya. Heeh, makanya apa yang dia nggak bisa Pak ya? Cuma kemarin kayaknya kondisi di ruangan itu lagi ada yang masang AC kayak jadi Pak Farisnya nggak cozy, Oh, iya sembunyi. iya iya. Oke. Ini baru kulit-kulitnya Hmm, aja kemarin. Ini mau di grup itunya, filenya, tapi belum. belum di Belum di... share. Biar saya share Pak nanti Pak. Nah, Oke. Eh Kemarin kalau nggak salah saya kan dengar juga sudah bahas tentang uh, uh, positioning ya. Mbak ya. Oh, positioning Mbak ya. enggak Oke. di. Tadi tuh saya di info katanya sampai halaman 48 katanya. Total tuh ada 180 slide Pak. Hmm. Saya kelihatan nggak Pak? Ya, Sampai sini Pak ya. kelihatan, Pak. Di sini ini udah belum Pak? Oke. Karena cepat sih, jadi nggak terlalu ingat bener ya. Oke. Nah, saya mulai dari sini aja Pak ya. Boleh, boleh. Oke. Jadi proses membangun branding ya itu sebenarnya ada 7 step Pak. Nah, tapi Hmm. branding sendiri sebenarnya konsepnya itu kalau berdasarkan saya belajar dengan Pak Subiakto, ya ini hampir mirip juga dengan ini. Berbeda dengan marketing dan selling ya. Kalau seperti yang dulu saya pernah bilang, kalau selling itu ke closing arahnya dapat uang, kalau marketing ke awareness, kalau branding loyalty. Jadi Hmm. endingnya itu di membangun customer loyalty, customer yang loyal gitu. Jadi harusnya tahapnya itu sudah melebihi awareness dan sudah melebihi closing. Karena orang yang loyal berarti dia sudah aware dulu. Secara marketing sudah selesai ya. Orang yang loyal dia sudah pernah closing dulu. Nggak mungkin kan tiba-tiba tahu-tahu terus ada customer tahu-tahu jadi loyal belum ngerasain produknya, nggak mungkin kan Pak. Betul, betul, Nah, betul. jadi harusnya udah beres dulu tuh di dua itu, di marketing dan selling tuh beres dulu. Gitu. Nah, tahapnya ada membuat brand blueprint, ya, terus promise, ya, terus dari situ terbentuk persepsi dan ekspektasi. Baru experience membeli, terus mengkonsumsi, reputasi dan loyalty-nya. Nah, contohnya gini Pak. Di sini contohnya pakai Sensodyne, ya, Hmm. Sensodyne. Nah, Sensodyne itu orang beli, itu orang customernya akan merasakan nih.
gigiku ngilu. Nah, terus di dalam benaknya dia mencari pasta gigi untuk gigi sensitif, untuk mengobati ngilunya kan. Karena Mm-mm. dia pakai yang sebelumnya, mungkin yang Pepsodent gitu, masih ngilu. Nah, di dalam benaknya memakai itu, lah ini kan bicara tentang komunikasi dari brand blueprint-nya. Nah, Mm-mm. Sensodyne, kalau dia tidak mengatakan, dia tidak membranding dirinya sebagai pasta gigi untuk gigi sensitif, si customer yang dibilang gigi kumilu kan juga nggak tahu, Pak. Nah, Ya. disitulah tuh fungsi utama menentukan brand blueprint-nya. Mm-mm. Jadi connect dengan si customer-nya. Customer itu problemnya apa, dia masalahnya apa, menemukan gigi sensitifnya. Nah, terus dari situ terciptalah promise. Nah, promise-nya ngilu sembuh sebelum digunakan. Step 2-nya. Ya, jadi ngilunya sembuh sebelum digunakan. Jadi gini, saya kadang bingung kadang Pak. Gini, Betul. ada orang sakit, dibawa ke dokter belum diobatin, baru sampai parkiran sampai itu sudah sembuh. Sugesti. Iya, di situnya Pak. Promise itu di situ Pak. Ya, kadang gini juga, kita apa ya, beli sepatu gitu misalkan ya, beli sepatu gitu. Eh, atau mau pergi lah, katakanlah mau pergi sudah punya sepatu gitu, dira gitu. Kadang apa ya, kita memilih kan sesuai dengan kegunaannya Pan ya. Milih sepatunya Mm-mm. saya mau ke sana. Tapi kalau kita pakai sepatu yang kita pilih sepatu A gitu, kadang ada muncul rasa lebih percaya diri gitu Pak. Padahal secara itu nggak ada hubungannya juga ya dengan sepatu itu. Lah itu munculnya di Promes ini Pak. Lah itu dari blueprintnya Promes itu. Jadi tadi gigiku kok ngilu ya. Terus gigiku ngilu itu brand blueprint yang dibuat oleh Sensodyne pasta gigi untuk gigi sensitif. Nah, promesnya dia ya yang dia janjikan si Sensodyne itu dia menjanjikan ngilunya sembuh sebelum digunakan. Mm-mm. Nah, di benak customer kan terus tercipta ekspektasi dan persepsinya. Wah, ini pas untuk aku. Nah, ini cocok nih kayak produk ini. Walaupun masih di persepsi ya, belum belum ini ya, belum digunakan ya. Mm-mm. Nah, terus dia membelilah di misalkan di minimarket lah ya, atau toko terdekat atau nyari nyari Sensodyne tadi. Nah, terus mengkonsumsi. Nah, dari mengkonsumsi tadi jadi reputasi kalau produknya sesuai. Nah, reputasi ini tercipta jika antara experience membeli konsumsi ini sama dengan eh, Mekanis. persepsi dan ekspektasinya yang diharapkan. Nanti menjadi reputasi. Mm-mm. Misalkan produknya Pak Dharma yang papan tulis. Mm. Papan tulis itu persepsi dan ekspektasi yang diharapkan oleh customer-nya Pak Dharma itu apa sih Pak? Ya, tagline-nya itu, Pak. Start your success. Start Success. Berarti persepsinya dan ekspektasinya dia ingin sukses. Ya, betul. Nah, reputasi itu terbentuk kalau promise-nya itu terus persepsi dan ekspektasinya itu sesuai, Hmm. tercapai. Nah, di sini, wah, alhamdulillah sembuh beneran. Nah, berarti tercapai. Nah, sembuh beneran ini kan, kalau ini kita bicara tentang sugesti, bisa tentang produknya, bisa tentang apa yang dia tawarkan di sini, di promise-nya. Sebenarnya nih, Hmm. pakai sepatu Nike, gitu ya, pakai sepatu Nike. Kita merasa jadi kayak oh, sporty gitu ya, olahragawan gitu ya.
jangan asal jadi kayak atlet gitu. Nah, itu di promise-nya. Nah, terus dari reputasi ke loyalty, saya akan gunakan ini terus. Nah, dari Pak Dharma, brand blueprint-nya apa, promise yang dijanjikan apa, Hmm. terus persepsi dan ekspektasinya gimana. Nah, sebenarnya di tiga inilah. Ini sebenarnya ini eh, ada yang under control, ada yang di luar kontrol dari 7 step ini, Pak. Nanti kita bahas yang dalam kontrol dulu ya. Dalam kontrol itu artinya gini. Dalam kontrol itu bisa kita manage, ya kita bisa lakukan. Kalau yang kayak ekspektasi kan di luar kontrol kita, yang Hmm. bisa kita lakukan. Nah, contohnya misalkan ada buah jeruk ya. Jeruk itu berbuah jeruk, pohon jeruk, terus menanam bibit jeruk. Yang bisa kita kontrol yang mana? Yang under kontrol kita. Under control pohonnya Oh. sama menanam. Nah, yang di under control, jika ingin mengubah buah, yang diubah adalah bibitnya. Betul. Ya, berarti bibitnya, menanamnya tadi kan, under control. Jika ingin outputnya berubah, maka yang harus diubah adalah inputnya. Nah, Hmm. di sini tadi, inputnya adalah bagian membuat blueprint dan menciptakan promise. Hmm. Ya kan, Pak? Inputnya. Nah, jika ingin akibat berubah, maka yang harus diubah adalah sebabnya. Nah, akibat adalah di luar kontrol, sebab di dalam kontrol. Nah, jadi seperti ini Pak, dari 7 tadi. Hmm. Hmm. Ya, sebab itu di dalam kontrol, akibat itu di luar kontrol ya. Jadi membuat blueprint, promise itu yang kita lakukan itu adalah kontrol kita, di dalam kontrol kita. Kita bisa ngotak-atik di situ, kita bisa merubah di situ. Misalkan ini, oh ternyata reputasinya tidak sesuai dengan yang diharapkan, berarti di situ yang diubah. Ya, Hmm. membuat brand blueprint, promise itu sebab. Akibatnya terbentuk persepsi dari blueprint tersebut. Nah, persepsi ini nanti ada secara rasional dan emosional, persepsi dan ekspektasi ini. Kita membeli kan kadang secara rasional itu kita pikirkan masih secara fungsi, harga, itu rasional. Tapi emosional itu sudah nggak mandang harga, nggak mandang fungsinya seperti apa. Hmm. Hmm. Nah, terus dari akibat di persepsi dan ekspektasi, nah, kita bisa kontrol lagi experience membeli dan konsumsinya. Kita bisa kontrol di situ, Pak. Experience membeli ini contohnya. Misalkan ada barang produk yang kita limitasi barangnya, kita limitasi produknya. Jadi sebuah experience nggak, Pak? Orang Iya. akan buruan mendapatkan barang tersebut jadi sebuah experience. Nah, contohnya misalkan kemarin ada Suzuki itu mengeluarkan Jimny yang dia indennya sampai 10 tahun. Suzuki Jimny itu 10 atau 15 tahun gitu. Nah, itu kan menciptakan experience dia gitu. Sehingga berbondong-bondong orang akan duluan. Nah, itu menciptakan experience-nya. Nah, experience itu bisa dengan sebagai juga pembeda dengan produk lain bisa di situ. Jadi experience dalam melakukan pembeliannya. Hmm. Hmm. Ada challenge tertentu yang membuat si customer itu merasa puas jika aku sudah mendapatkan barang tersebut, walaupun belum mendapatkan barangnya ya, aku sudah order experience-nya. Contoh Nah, lain mungkin ketersediaan barang pengaruh nggak itu, Pak? nah pengaruh juga persediaan barang, Pak. Nah, untuk mengatasi persediaan barang, kita kan bisa melakukan kayak uh, campaign-nya. Ini kan berhubungan juga nanti dengan konten dan campaign, Pak ya. Campaign-nya, misalkan barangnya persediaannya itu limit gitu ya. Maksudnya tidak tidak semua ada Hmm. gitu. Nah, kita mengkomunikasikannya bisa berupa PO gitu misalkan ya.
Tapi kalau Hmm. orang orang PO itu kan orang menunggu. Masa aku beli barang harus menunggu dulu. Tapi ada Pak beberapa produk yang dia barangnya menunggu, yang beli antri. Hmm. Kayak tadi Suzuki Jimny. Terus ada juga kayak produk-produk yang limit itu misalkan yang antri. Dulu kemarin ada sepatu lokal brand itu sepatu Kompas atau apa itu juga sama dia brand lokal mah lokal Indonesia, dia mengeluarkan artikel baru baru desainnya baru terus yang beli langsung. Terus ada juga yang itu kalau barang yang tinggi, ada juga barang barang yang uh, middle low, itu ada di daerah Klaten, itu ada brand fashion itu Aero Street ya. Hmm. Dia kalau mengeluarkan artikel baru, produk baru, ya, itu terjual sekitar paling 5 menit atau 6 menit sudah sold out semua. Gitu. Baru belum ada. Nah, itu di dalam kampanyenya dia. Nah, itu di experience itu. Jadi experience itu diciptakan kalau misalkan produk limit, sebelumnya kita edukasi dulu bahwa produk ini hanya diproduksi sekian, untuk mendapatkannya itu akan diperebutkan banyak orang, ya, Hmm. bahwa sebelumnya produk-produk sebelumnya itu orang rela antri menunggu. Nah, seperti itu maka akan memicu orang, oh nanti aku harus ikut nih di sini. Itu experience. Itu belum mendapatkan produknya Pak ya, baru di experience membelinya. Dalam Hmm. experience membeli aja orang sudah tertarik di situ, belum ke produknya, gitu. Nah, terus di konsumsinya, ya, dalam mengkonsumsinya itu dikontrol kita mengirimkan barang dan lain. Nah, kalau reputasi, loyalitas, itu profit itu kan akibatnya. Nah, jadi Hmm. dibagi dari 7 tadi dibagi menjadi sebab akibat ini. Nah, fokus di dalam yang kita kontrol. Yang kita kontrol itu membuat brand blueprint, promise, menciptakan sebuah experience untuk dalam proses pembelian, ya, dan dalam proses konsumsinya. Nah, tugas kita di antara fase dalam kontrol yang menurut Bapak perlu dibenahi atau dibuat baru, yang mana? Ya, itu problemnya. Kalau kita fokus di dalam yang sebab-sebab yang kuning, Pak ya. Nah, Ya. fokus di situ, mana yang perlu Bapak benahi, mana yang perlu Bapak ubah, terus tingkatkan yang mana. Gitu. Nah, itu bisa berubah itu ya. Mulailah perbaikan dari cepat hasilnya dan besar dampaknya. Itu bisa bisa berubah. Misalkan nih, ternyata ekspektasi dan persepsi dari promise dan brand blueprint-nya yang Pak Dharma buat itu tidak sesuai. Bisa jadi nggak Pak? Bisa jadi. Bisa jadi. Ya. Nah, itu berarti perlu dibenahi dan perlu ditingkatkan. Betul, betul. Nah, karena brand itu adalah yang tertanam di dalam mindset customer. Betul. Brand itu. Kita tidak bisa memaksa customer ini loh harus kamu harus mengingat ini, nggak bisa kan, Pak? Hmm. Hmm. Nah, tapi kita bisa memberikan stimulus. Nah, Contohnya? itulah yang contohnya gini. Kan orang pakai memiliki contoh gigi ngilu tadi ya. Coba kalau misalkan Sensodyne itu dia mengkomunikasikannya sebagai gigi putih. Gigi putih. Nah, akan tercipta stimulus nggak Pak terhadap orang yang bermasalah? Yang bermasalah gigi kuning. Yang bermasalah gigi ngilu. Oh, nggak terbentuk. Nah iya, nah itu stimulusnya di situ. Hmm. Jadi pembeda kan? Hmm. Hmm. Nah, terus sesuai dengan yang dia tanamkan, dia persepsinya sesuai,
Habis persepsinya sesuai, ternyata dia setelah mengkonsumsi, dia juga sesuai dengan persepsinya, maka reputasinya terbentuk. Kalau reputasi terbentuk, akan timbul loyalty. Kira-kira menurut Pak Andi, dengan mengkonsumsi, dengan membeli papan tulis fluksi gitu, apakah benar Ya, tercipta ekspektasi bahwa dia benar-benar udah mulai memulai kesuksesannya, start your success. Kalau menurut Pak Andi, atau hal itu bisa diganti nggak kira-kira Pak? Atau itu aja? kalau saya itu dulu Pak, karena gini, untuk memulai gini ya, saya mau memulai sukses, maka saya butuh perangkat, benar nggak Pak? Hmm. Iya kan? Hmm. Nah, yang saya belum tahu adalah perangkat apa yang saya harus miliki, Hmm. Hmm. ya kan? Nah, terus saya kembali lagi nih sebagai customer secara rasional dulu nih, secara rasional ya, belum secara emosional. Secara rasional, saya perlu perangkat. Saya perlu membuat rencana. Hmm. Ya. Nah, rencana itu ada bisa dibuat dengan papan tulis tadi. Hmm. Hmm. Nah, mungkin mungkin perlu perbaikannya nanti, tapi nggak bisa langsung, bisa nanti Pak, nanti. Start Your Success itu adalah goal akhir, Ya, ya, goal akhirnya sukses, ya. Tapi sebelum sukses adalah memiliki sebuah perencanaan. betul. Nah, bisa di situ komunikasinya Pak. Hmm. Jadi Promise nggak nggak mesti sukses di mata-mata akhir. setelah dia membeli itu langsung dia sukses kan? Iya, Tapi nggak, misalkan nih tadi gigi ngilu, orang gigi ngilu, pengennya dia apa Pak? dia nggak ngilu. Nah, pengennya sebenarnya dia nggak ngilu, terus dia bisa aktivitas lancar, Betul. iya kan? Nah, aktivitas lancar, dia di tengahnya dia ngomong, berarti ngilunya sembuh dulu. Hmm. Nih, kalau kalau kau mau sukses, kamu buat perencanaan suksesnya dulu. Oke. Jadi nggak ada masalah sih itu. Paling nanti Nggak ada masalah. saya pikir gini, yang membedakannya itu nanti di nilai tambahnya mungkin ya Pak ya. Kayak kemarin itu ya, kita kasih barcode dan ada tools-tools tambahan secara ininya ya. Mungkin itu Ya, yang yang Pak Dono bilang ada template, framework, gitu kan. Nah, hmm, gitu. Nah, disitulah yang menjadi nilai tambahnya bahwa papan tulis saudara start your untuk suksesnya. Tinggal nanti template-nya mau jadi apa? Oh, saya mau jadi pengusaha. Nanti, oh, template-nya seperti apa framework-nya. Nah, saya mau menjadi jualan retail. Framework-nya apa aja, gimana nih yang harus ditulis di situ. ya frameworknya ya. Iya, kan tinggal mengumpulkan di dalam satu penyimpanan, dia scan di situ udah ada semua gitu. Yang Hmm, ngumpulin aja framework-frameworknya. ya ya. Sip, sip. Nah, itu yang ya kita fokus di dalam under controlnya Pak ya, yang itu. Nah, terus ini ada hubungannya juga ya dengan produk berkualitas tapi kok nggak laku. Hmm, Nah, produk saya lebih berkualitas, harga lebih murah. Kenapa ya yang lebih laku kompetitor? Banyak produk seperti ini, Pak. betul. Karena main harga, karena persepsinya, ini balik lagi ke persepsi ya, persepsi. Ada banyak orang yang mempersepsikan kalau saya turun harga, maka produk saya laku. Padahal kalau di brand nggak bahas itu kan. Ya. Contoh nih di sini, ya tadi masih dengan pasta gigi. Misalkan ada pasta gigi Pepsodent itu harganya 10.000. Hmm, Nah, saya menciptakan Zulkifli Den dengan barang yang sama, kemasan yang sama, komposisi sama, saya maklon produknya jenis sama persis. Saya jual 9.000. Sudah laku, pasti laku nggak Pak? enggak. Enggak, karena intangible asetnya menang di Pepsodentnya, Ya. ya kan? Walaupun saya bilang ke sama-sama maklun nih barang maklun,
Saya bilang persis seperti itu, persis semua, beda namanya aja. Hmm. Nah, itu belum tentu sama. Nah, karena yang dibangun Pepsodent ini adalah brandnya, di brandnya. Rata-rata Unilever gitu sih. Rata-rata Unilever itu dia brandnya dikuatkan semua rata-rata Unilever. Nah, kembali lagi ke persepsi, memilih Pepsodent bukan karena komposisi Pepsodent lebih baik, namun karena Pepsodent dipersepsikan lebih baik. Ya, Hmm. dan itu tidak sebentar dan tidak untuk buat persepsi ini. Ya. Terus membeli ya bukan membeli realita, tapi membeli persepsi atau reputasi dan kepercayaan trustnya. Kita membeli barang, ya. Kita memilih barang di minimarket yang misalkan beli Pepsodent yang sebanyak itu jenisnya. Kita itu sebenarnya tidak membeli sebuah produk isinya apa, Pak. Ya, Yang kita lihat kan reputasinya. Nah, reputasi ini bisa dibangun nggak, Pak? bisa. Bisa. Ya, reputasi itu kan hasilnya membangunnya ya tadi dengan eh, brand blueprint, terus kemudian ada promise-nya, ya, terus experience-nya, terus konsumsinya gimana. Nah, itu nanti di brand komunikasi, Hmm. mengkomunikasikannya gimana. Oh, apakah nanti Pak Dharma mengendorse contoh misalkan mengendorse juara Olimpiade di Lampung tentang sains, Hmm. uh, di situ bahwa dia sukses dengan apa fluksi tadi, ya, itu komunikasinya. Selanjutnya ada di formula harga setelahnya. Nah, harga price itu produk plus persepsi. Kalau produk aja sebenarnya HPP itu murah, persepsi lah yang membuat mahal. Contoh nih, harganya 10.000, produknya 9.000, persepsinya 1.000. 10%. 10%. Tapi bisa jadi persepsi lebih tinggi, Pak. Kayak misalkan, produk yang sudah gede. Nike itu kira-kira sepatu itu HPP-nya berapa sih? Hmm. Persepsinya yang lebih tinggi daripada produknya gitu. Kayak misalkan um, fashion lah. Fashion tuh kalau diproduksi massal juga berapa? 30.000, 35.000, 45.000. Harga di user bisa sampai 200.000, 300.000. Betul. Ya. Nah, itu formulanya produk itu kita katakan HPP dan lain-lain sudah kemasan dan lain-lain ya, tapi persepsinya berapa di situ? Itu yang diciptakan. Misalnya kita mau ngitung nih formula harga nih, kita mau ngitung. Fluksi itu HPP-nya katakanlah misalkan 200.000 ya. Hmm. Itu sudah semua, sudah biaya masuk semua di situ. Nah, Pak Dharma jual 400.000, berarti yang 200.000 itu persepsinya. Gitu. Nah, persepsi itu sama dengan brand equity. Nah, brand equity itu bisa di dalam kalau di dalam laporan keuangan tuh bisa masuk tuh Pak. Hmm. Ekuitas mereknya itu dinilai berapa itu menjadi aset. Contoh misalkan kayak Sariwangi itu kan dibeli brandnya aja ya, pabriknya enggak ya. Hmm. PT Sariwangi Indonesia itu kan dibeli nama Sariwanginya aja oleh Unilever kan. Pabrik dan kebunnya enggak. Nah, dia hanya membeli namanya, tapi saat itu pihak Unilever itu produksi masih di perusahaannya Sariwangi Algokultur kan, masih sama kebunnya. Nah, tapi ketika sudah lama, dia kan juga mencari supplier lain yang masih yang sudah yang apa yang menawarkan lebih baik lah.
Nah, artinya kan si produsen perusahaan Sariwangi yang mereknya Sariwangi sudah dibeli Unilever tadi sudah nggak dapat orderan. Nah, Hmm. itu itulah pentingnya di membangun brand equity dan uh, kita kalau jualnya itu brand equity brandnya aja dijual berapa tuh. Itu bisa lebih mahal daripada nilai perusahaannya brand equity itu. Misalkan kalau Apple gitulah ya, yang katanya Apple itu kalau dijual Apple-nya aja bukan perusahaannya, brand equity-nya aja katanya sudah senilai dengan APBN Indonesia. Oh. Apple-nya aja ya, bukan bukan perusahaannya, kita ambil perusahaannya, brand equity-nya itu bisa dibeli. Tuh. Nah, formula harga tadi ya, yang dari persepsi jadilah brand equity. Nah, Hmm. jadi price product plus brand equity. Nah, Pak Dono misalkan nih, kalau membangun brand awal, brand equity-nya kecil atau gede, Pak? Maksudnya gimana, Pak? Kalau misalkan Pak Dharma nih baru launching produk, brand equity-nya kecil atau gede? Nilainya, Pak, costnya, Pak. Nilainya. Kalau baru kecil sih Hmm, biasa, Pak. tergantung tapi Pak. Hmm. Sekarang banyak produk sekarang dia launching itu langsung gede-gedean sehingga brand equity-nya gede. Hmm. Banyak produk sekarang gitu yang gede-gede ya. Launching langsung dengan harga Ada tinggi. kemungkinan nggak, Pak? Ada kemungkinan nggak? Maksudnya itu dia udah launching gede-gedean, tapi nggak laku. Itu Ya ada Pak. Pasti ada kemungkinan nggak laku kan ada. itu penyebabnya kenapa biasanya? Karena reputasinya tidak sesuai dengan promise-nya. Hmm. Ya, karena Dari reputasinya tidak sesuai dengan promise-nya. Iya, yang dia tawarkan promise-nya tadi eh, ke reputasinya produk tersebut ya ternyata tidak sesuai. untuk mengukur kesesuaian itu ada tools atau ada caranya mungkin atau gimana, Pak? Ada Pak, Mengukur. dengan ada survei itu formula surveinya ada itu. Hmm. Jadi yang ditanyakan apa aja itu ada. Nanti di ending brand ini kayaknya ada di sini. Oke, oke. Nah, itu Gitu. dia, Pak. Jadi Takutnya nanti kan jadi kita kita mau maunya gede-gede aja ya sekalian launching gitu. iya Tapi kalau cuma untuk kayak gitu aja nggak ada hasilnya ya kan sama aja bohong. Berarti ada iya nanti ya. ada formula kuesionernya ada. Tapi tetap kembali lagi ke akal karena brand ini kan sebenarnya base konsumen banget Pak. Tidak Hmm, kita yang menonton. Hasilnya itu ada di konsumen banget. betul, betul. Ya. Kita tidak bisa mengatakan brand saya ini paling bagus loh, tapi ternyata sedikit Pasar sekali pasar tidak ya, menerima atau pasar tidak merasa puas. Ya karena betul. brand itu kan tidak hanya sebuah nama kan Pak, Hmm, hmm, ya. Tapi di situ ada maknanya di situ ya brand itu. hmm, Misalkan nih, eh, ada perusahaan nih sudah gede, terus dia melakukan kesalahan sedikit nih, misalkan eh, karyawannya ada yang dia itu misalkan menjadi terkena narkoba gitu ya, hmm, hmm, hmm. kan merusak brandnya juga kan. Betul. Nah, jadi karena brand ini semua keterkaitan berhubungan bahwa persepsi di customer itu eh, benar-benar ditanamkan gitu. Misalkan waktu itu ada isu kalau Ajinomoto itu mengandung minyak babi, Hmm, ya kan? Nah itu kan merusak brand banget kan. hmm, hmm, Nah yang seperti itu berhubungan juga Pak.
Untuk Hmm. produk-produk yang sudah jalan pun masih harus menjaga memikirkan brandnya. Gitu. Betul, betul, betul. Karena bisa jadi brand equity-nya turun juga bisa. Iya, iya, iya. Nah, kembali lagi tadi, kalau kita launching produk baru, apakah brand equity-nya langsung gede? Nah, beberapa kalau produk-produk yang gede, misalnya grupnya ini deh, yang bikin baru itu nasi Padang payakumbuh itu. Mm-mm. Nah, itu jual nasi Padang bisa mahal banget tuh, padahal brand baru itu bisa kayak sekelas Padang sederhana itu, Pak. Hmm, hmm, Karena brand equity-nya gede banget dia, tapi membangunnya dia dengan campaign-nya lebih mahal campaign-nya. Karena membangun brand equity itu kalau bisa cepat berarti dengan campaign. Ya. Kalau bisa cepat dengan campaign. Tapi kalau lama berarti butuh waktu. Butuh waktu mengkomunikasikan reputasi-reputasi yang telah diterima customer tadi. hmm, hmm. Nah, tugas seorang CEO dalam brand, terutama brand equity, adalah memperbesar tangible asset dan intangible asset. Nah, intangible asset itu brand equity tadi, Pak. Hmm. Yang intangible asset ini nilainya bisa saja lebih besar daripada tangible assetnya. Ya. Perusahaan-perusahaan gede kayak intangible assetnya udah lebih gede daripada tangible assetnya semua. Hmm, hmm. Nah, sekarang 3 step membangun brand development. Ya. Nah, tadi kan price, produk, plus persepsi brand equity. Nah, Mm-mm. persepsi itu dibangun brand development. Kita harus membangun ini dulu. Hmm. Nah, brand development adalah proses membangun brand equity. Karena brand equity itu eh, kita tidak bisa membiarkan misalkan, yaudahlah aku asal bikin merek, bikin produk tanpa di develop, orang nggak akan tahu juga. Hmm. Karena ada unsur komunikasinya di situ, ada unsur perbaikannya di situ, ada unsur mengukur seberapa besar reputasinya terbangun tadi. Mm-mm. Bahkan kalau kita di brand itu kan ukurannya market share, Pak. Ya. Kalau di brand ukurannya market share, berapa banyak orang yang tahu dan menggunakan produk tersebut, apakah market share-nya nambah nggak? Maka misalkan nih, kalau flu, Bapak nyari Sana Flu, Ultra Flu atau apa, Pak? Yang lebih kebayang cepat. Dua-duanya kalau itu Pak, Sana Flu sama Ultra Flu. Sana Nah, Flu kebanyakan. nah itu dari segi brand kan di brand, Pak ya. Langsung tercetak di sini nih ya, langsung tercetak di sini. Ya, Sana Flu, Ultra Flu gitu kan. Langsung langsung dia ada di sini. Nah, itu tidak tidak semata-mata dibiarkan aja. Hmm. Nah, membangun brand development ya dari ada 3, brand blueprint, brand delivery, brand equity evaluation. Brand Hmm. blueprint itu tadi yang dibuat tadi, brand delivery bagaimana kita campaign mengkomunikasikannya, Pak. Hmm. Jadi penting sekali yang tengah ini karena kita sudah membuat brand blueprint. Tanpa kita komunikasikan dengan baik ke customer, tidak akan sampai juga. Nah, Hmm. komunikasikan itu banyak banget kalau brand delivery itu. Ya, mau dengan sosmed, mau apa, mau dengan sosmed pun nanti bisa bang berupa konten dan endorse, ya gitu. Terus brand equity evaluation, nah itu di uh, endingnya, apakah benar evaluasi dari
brand equity-nya tadi nilainya apakah benar sama. Apakah benar nih, ya seperti Bapak tanyakan tadi, apakah benar reputasi yang dibangun itu sudah sesuai Oh. dengan yang diharapkan. Misalkan orang membeli papan tulis 300.000. Sudah sesuai belum sih yang apa yang sama apa yang diharapkan dengan uang yang dikeluarkan 300.000 itu? Hmm, hmm, hmm. Nah, tidak hanya karena brand tadi tidak hanya sebuah nama, brand itu kalau dari Pak Subiakto, pernah dengar namanya Pak? Belum. Belum. Pak Hmm, Subiakto itu satu-satunya orang di Indonesia yang sudah menciptakan tuh ratusan brand. Orangnya gondrong gitu, umurnya sudah tua sekarang, udah 60-an ke atas. Dia yang menciptakan Kopiko, Pak. oke. Yang menciptakan tadi Sanaflow, yang Hmm, menciptakan eh, mana lagi selain di McD, itu dia. Mana lagi hmm, selain McD. Terus yang menciptakan kalau Mayora itu apa? Satu lagi dari Mayora, hmm, itu Pak Subiakto yang menciptakan. Nah, dan itu nama plus makna. Jadi tidak hanya sebuah kita menamakan, tidak hanya sebuah kita memberi packaging, tapi ada sebuah makna di situ yang didapatkan, yang dirasakan oleh customer. Nah itu yang dibangun. Ya, contoh misalkan, eh, bahkan kalau eh, Harley Davidson ya, Harley Davidson itu hmm, dia itu dia sampai mempatenkan suaranya, Pak. Secara desibel suaranya itu volumenya itu dipatenkan. Karena pernah saat itu Honda juga bikin suara yang sama, itu digugat oleh Harley Davidson. hmm, Untuk apa? Untuk menjaga dan menciptakan brandnya tersebut. Nah, itu brand nama plus makna. Nah, contoh di sini ya, contoh ini Mas Dodi ya. Contoh. Yang mana yang disebut brand? Contoh di sini. Makna atau value yang diharapkan kita sebagai penjual, ya, sebagai hmm, pebisnis, sama makna atau value yang diterima itu harus sama. Misalkan Pak Dharma, Pak hmm, Dharma memaknakan fluksi itu perangkat untuk membuat sukses seseorang. hmm, hmm, Nah, itu harus sama dan makna atau value yang diterima oleh customer. Kalau misalkan Pak, ini untuk membuat sukses orang, kalau customer misalkan papan tulis, papan tulis untuk ternyata dipersepsikan papan tulis untuk me, fungsi papan tulis apa? Untuk membuat daftar menu gitu. hmm, hmm, Nah, beda, ya kan? Beda persepsi kan? Nah, persepsinya harus sama. Ya, di sini makna yang diharapkan praktisi brand dengan analisanya yang tajam. Makna atau value yang diterima pintar masak nggak sesuai kalau gitu. Nah, di sini makna yang diharapkan kita itu brand blueprint. Makna yang diharapkan Pak Dharma itu brand blueprint. Kalau makna yang diterima oleh konsumen itu brand equity. Jadi antara brand blueprint dengan brand equity, kalau cocok sama berarti customer sudah mempunyai atau produk Pak Dharma sudah mempunyai reputasi yang baik. Kemungkinan besar hmm. menjadi customer loyalty. Misalkan dari segi apapun ya, dari segi produknya, dari segi pelayanannya, ya dari segi after sale-nya semuanya berpengaruh. Hmm, hmm. Nah, kembali ke yang tadi ya, yang 7 tadi. Ini kalau saya ngitungnya 7 ya, karena profit itu kan hasil akhir ya. Kan Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Karena ada 8, tapi profit itu kan hasil akhir. Kalau loyal masih profit. Nggak, nggak bisa kita kontrol. Nah,
membuat brand blueprint. Yang pertama, ya langkah pertama itu brand blueprintnya, ya gitu. Nah, setelah membuat brand blueprint, nah langkah keduanya adalah melakukan kalau promesnya sudah dibuat ya, promesnya sudah dibuat, melakukan brand delivery, Hmm. ya, Campaign. karena campaign, ya. Ini tadi kan brand blueprint kan ada 3 tadi ya, brand blueprint, brand delivery, brand equity, Hmm. ya kan? Brand blueprint langkah pertamanya yang buat. Yang kedua, brand delivery melakukan promise tadi, ya dari brand blueprint kan jadi promise. Hmm. Pak Dharma promise-nya misalkan eh, misalkan gini, sebentar. Perencanaan atau your planning success before eh, kenyataan itu apa? Misalkan nih, Reality. dalam membuat perencanaan sudah sukses duluan sebelum dieksekusi, atau eh, 90% perencanaan akan sukses sebelum dieksekusi. Nah, promise-nya dengan flaksi. Yang promise-nya gitu, Or misalkan. execute. Gimana, Pak? Success before execute. Nah, akses bisa execute. Nah, itu promise-nya misalkan seperti itu ya. Jadi dalam pembuat perencanaan itu sudah sukses dulu. Nah, itu dideliverykan, ya, dideliverykan. Delivery kemana? Dari delivery. Nah, termasuk experience, brand delivery ini juga dikomunikasikan. Experience itu dikomunikasikan, konsumsi dikomunikasikan, dideliverykan. Nah, brand equity di mana? Brand equity itu di persepsi dan di reputasi. Nah, nomor 3 ini kalau sesuai dengan nomor 2, nah itu berarti sesuai. Nomor 2 kalau sesuai dengan nomor 1, itu udah sesuai. Kalau nomor 2 nomor 1 dan 2 itu dikontrol kita, Pak. Kalau 2 ke 3 itu under control. Hmm. Ya kan, Pak? 2 ke 3 itu under control. Kita bisa nggak mengontrol persepsi dan ekspektasi dari konsumen serta reputasinya? Enggak. Nggak bisa. Under, di luar kontrol. Nah, kalau nomor 2, 1, 2 itu under control. Ya. Tugas kita adalah 1, kedua. Ketiga itu tugas kita evaluasi. Mengevaluasi apakah yang tadi brand equity-nya, brand blueprint-nya sudah terdelivery dengan baik di dalam customer. Hmm. Nah, kalau sudah terdelivery dengan baik, apakah hanya berhenti sampai situ? Nggak, memastikan apakah reputasinya sesuai. Hmm. Nah, orang sekarang kan banyak membeli itu dari reputasi ya. Karena sudah semua era digital. Reputasi itu bisa kita lacak, bisa kita track. Lewat mana? Oh, lewat websitenya, lewat YouTube-nya, lewat sosial medianya. Kita sudah bisa sedikit menilai reputasi dari sebuah brand, tinggal nyari menurut Hmm. persepsi gitu. Nah, ini framework-nya, Pak. Oke. Ini framework-nya, ya. Jadi kemarin kayak sudah bicara tentang positioning, ya. Ini framework sini. Goals, ya, goals-nya, kategori mapping-nya apa, industrinya apa, market-nya apa, ini hampir sama seperti kemarin, SBM kemarin. Hmm. Terus problemnya, ya, problemnya apa, ini juga hampir sama seperti kemarin. Terus need, jadi goals, problem, dan need. Nah, di sini kalau di goals ya itu ada kategori mapping, industrinya apa, market kategori sama kan ya seperti yang kemarin ya, Ya, ya. yang di Smart Business Map ya. Ya cuma ini ke brand, ini tambahannya ada positioningnya apa.
segmentasinya apa, gitu. Nah, ini brand blueprint, Pak. Mm-mm. Ya, brand blueprint itu isinya ini, yang ini. Nah, kalau ini brand delivery, ya, brand delivery itu audiennya siapa, ya, terus bisa aja ngomongin logonya seperti apa, namanya apa, tagline-nya apa, itu brand Mm. delivery, ya. Terus brand komunikasi misalkan, brand behavior-nya seperti apa, itu brand delivery. Nah, itu dua itu. Jadi framework-nya ini brand 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 blueprint-nya, ini brand delivery-nya pakai apa. Oke. Mm. Nah, tapi itu isinya nanti saya jelaskan dulu. Brand blueprint. Membangun brand blueprint itu dimulai dari sini, Pak. Contoh misalkan, ini produk Oreo, Pak ya. Mm. Kalau kita lihat produk Oreo, itu kan kayak produk yang nggak pernah tua kan, Pak? Ya. Iya kan? Kayak produknya itu Oreo, oh produknya gemesin, lucu, umurnya ya 10 tahun, 5 sampai 10 tahun gitu loh, produknya Oreo. Nah, itu memang didesain seperti itu, ya. Jadi brand equity-nya usia 5 sampai 10 tahun, behavior gemesin, lucu. Nah, brand memiliki jati diri seperti manusia. Misalkan kalau produknya kalau tadi Oreo itu misalkan jati dirinya adalah usianya 5 sampai 10 tahun. Ini bukan audien, Mbak ya, tapi jati diri. Dia gemesin, lucu nih. Kalau brandnya Fluxy itu adalah misalkan smart, ya, terus konseptual, bisa aja seperti itu. Nah, dua atribut brand blueprint. Nah, tadi saya sudah singgung, ada rational value, ada emotional value. Nah, rational value itu kompetensi, ya. Kalau emotional value itu karakter atau attitude. Jadi gini, untuk mendapatkan sebuah barang atau untuk menciptakan sebuah keinginan untuk membeli. Nah, Mm-mm. itu kan ada rational value atau emotional value. Contoh nih, dalam membeli itu kan ada tiga yang harus diedukasi. Ada need, want, dan fear, takut. Ingin, butuh, dan takut. Mm-mm. Ya, orang membeli itu kan kalau tiga tuh, ingin barangnya, menginginkannya. Ingin itu belum tentu butuh, Pak ya. Terus dua, Mm-mm. butuh barangnya. Yang kedua, takut kalau tidak dapat barangnya. Sebenarnya tidak ingin, tidak butuh, tapi takut kalau tidak memiliki barangnya. Mm. Ya kan bisa tiga itu. Nah itu kan itu menjadi sebuah rational value dan emotional value. Kalau rational value misalkan, saya membeli barang, saya pertimbangkan secara fungsinya, secara harganya, saya rasionalnya lah. Kalau emotional value sudah tidak melibatkan harga, tidak melibatkan spesifikasi, tidak melibatkan fitur, Pak. Mm-mm. Itu emotional value. Brand yang sudah besar, pembelinya kemungkinan besar di emotional value. Ada Mm. keterikatan. Nah, tugas kita sebenarnya bisa menggabungkan antara fungsional dan emosional. Nah, di sini ada di brand blueprint tadi, di bagian positioning, segmentasi, UVP itu unique value proposition, ya. Itu adalah seberapa unik, seberapa beda positioningnya diterima oleh customer Mm-mm. di situ. Nah,
Terus di sini ada juga brand personality, brand association, brand tone of voice, brand tone of manner, brand story. Nanti kita bedah satu persatu. Ini brand blueprint-nya. Nah, di bagian sini, bagian positioning, kategori, segmentation, UVP ini berhubungan dengan rational value. Rational value market kategorinya, segmennya, kelebihan barangnya itu apa, fiturnya apa aja, itu di dalam rational value. Kalau emotional value itu ada di sini. Brand vision, brand personality, associati, tone on voice, tone manner, story, value, source. Story itu contoh, ini saya contohkan satu dulu Pak ya. Ini kan contoh satu dulu. Oh, kita membeli sebuah produk karena cerita dari produk tersebut. Misalkan dari foundernya yang dia telah meriset produknya, terus saya contohkan gini lah, gampang. Produk-produk brand gede, ya. Sekarang kadang sudah membuat film, film dokumenter produk tersebut diciptakan. Itu menghasilkan transaksi pembelian nggak Pak dari film itu? Nah, itu untuk merepeat, untuk mengebrand baru kepada anak muda. Harley kan Harley Davidson kemarin tahun lalu kami merilis film juga tentang Harley Davidson. Bagaimana story-nya Harley jatuh bangunnya, bagaimana dia itu kita jadi tahu. Nah, kalau orang-orang lama, orang-orang di kalangan komunitasnya pasti tahu ceritanya. Tapi kalau anak-anak kayak saya, orang baru, jadi nggak tahu, belum tentu tahu ceritanya seperti apa. Nah, itu membangun brand story. Gitu. Nah, brand blueprint, konsep jati diri sebuah brand yang akan hidup di pikiran pelanggan. Jadi the end in mind. Jadi dia akan menjadi sebuah top of mind di dalam pikiran brand blueprint itu. Ya. Rational value sama dengan alasan konsumen untuk membeli. Kita bahasnya di sini. Nah, alasan konsumen untuk membeli itu sebenarnya bisa diarahkan kalau rational value itu dengan positioning. Ya. Positioning bukanlah merekayasa produk, melainkan merekayasa pikiran konsumen. Jadi bukan produknya yang direkayasa, tapi yang direkayasa adalah pikiran konsumen dengan positioning. Nah, positioning ini menjadi pembeda. Selama ini kita mencarinya di produk atau realita, padahal pembeda ada di persepsi. Contohnya, ya, contohnya ini. Ada fantastic product, itu sama dengan generic product plus fantastic positioning. Misalkan gini. Kalau kita kerupuk inilah, kerupuk. Ini kita lihat yang tanpa stiker Pak ya, 2 kerupuk. Ini kan nggak ada generic product banget ya. Di warung gitu, di dalam sebuah warung ada banyak kerupuk gitu. Ini sama semua. Tapi kalau di dalam kerupuk ini ada spesial untuk bakso, kan menjadi pembeda. Itu positioning. Nah, generic produknya, produk umumnya ini kerupuk dengan kemasan seperti ini. Fantastic fantastic positioningnya kerupuk nikmat untuk bakso. Nah, fantastic produknya jadi kerupuk spesial untuk bakso. Nah, generic produknya papan tulis. Fantastic positioningnya papan tulis untuk membuat perencanaan sehingga atau papan tulis yang disiapkan untuk membuat dengan template perencanaan untuk menggapai kesuksesan. Yes. Nah, fantastic produknya berarti apa Pak? Papan tulis
papan tulis apa? Kalau di sini spesial untuk bakso. Itu bisa dipikirkan, nih, Pak. Fantastik produknya, Pak. Gitu. Itu Iya, yang iya. dikomunikasikan. Hmm. Nah, pembeda bukan dimulai dari pembeda dari fitur produk, melainkan dari pembeda secara persepsi dulu, Pak. Fitur itu mengikuti, Pak. Kayak tadi, Pak Dama ingin ada papan tulisnya, ada fitur scan, ada bisa ada template atau framework-nya. Itu fitur kan, Pak? Ya, ya. Fitur mengikuti persepsi yang akan kita ciptakan. Yes. Kita ingin menciptakan persepsi bahwa start your success. Hmm. Start your success dengan apa? Dengan membuat perencanaan. Perencanaan gimana cara bikinnya? Dengan fitur yang Pak Dharma sediakan. Hmm. Nah, jadi tidak dimulai dari fiturnya, tapi dimulai dari persepsi yang ingin disampaikan. Ya. Oke, oke. Nah, apa jadinya tanpa positioning? Nah, seperti ini Pak, kalau tanpa positioning. Jadi orang tuh bingung kan tanpa positioning. Nah, kalau tanpa positioning, maka produk menjadi generik. Produknya umum semua. Papan Ya, tulis ya. ya, papan semua. Sama Ya, kayak Panadol lah ya, kayak gitu ya. iya, Sama iya. paracetamol. Hmm. Nah, generik. Nah, ini adalah contoh Instagram, misalkan, yang tanpa positioning. Dia akan ngomongin murah, lengkap, enak, ukuran besar, macam-macam. Fitur semua yang dia omongin, fitur semua. Ya. Menjadi apa? Menjadi kontennya tidak terarah. Oh, Yes. tanpa positioning. Ya, misalkan jual papan tulis, ngomonginnya kayunya apa, ngomongi eh, fiturnya apa, ngomongin ABCD lah. Tapi tidak ngomongin apa yang dia ingin sampai di situ. Hmm, hmm. Jadi tidak terarah secara kontennya. Jadi nanti akan bingung, oh kompetitor membuat fitur ini ikut-ikutan, kompetitor membuat fitur ini ikut-ikutan. Karena tidak ada rule of the game-nya. Yes. Gitu. Yang ketiga, galau membuat produk lain, boleh pakai nama lain, sama atau tidak. Nah, kalau tanpa positioning. Misalkan nih, contohnya gini, Pepsodent, ya, Pepsodent, itu kan banyak banget jenisnya, Pak ya. Ya. Ya, ada Pepsodent gigi putih, Pepsodent yang gigi Berlubang. sensitif, Pepsodent gigi berlubang, Pepsodent yang apa? Yang carcoal, Pepsodent, ada banyak banget lah ya jenisnya. Tapi mereknya namanya tetap Pepsodent nggak Pak? Betul. Gitu. Positioningnya beda-beda nggak? Ya. Iya. Nah, akan galau nanti kalau kalau tanpa positioning yang jelas, ya. Misalkan kalau di dunia ATK tuh, di dunia ATK, ada nggak satu, ada kan Pak produk ATK itu yang satu nama, tapi untuk semua produknya dia. Ada, Pak. Ada kan? Betul. Nah, nah itu dia tidak galau membuat produk lain dengan satu nama. Karena banyak orang di luar sana, itu produknya dia semua, tapi setiap produk namanya beda-beda. Hmm. Nah, kelemahannya apa, Pak? Coba kalau seperti itu, Pak. Misalkan Pak Dharma nanti bikin produk turunan ABCD namanya beda-beda. Kelemahannya apa, Pak? Ya, satu di brandingnya juga sih, Pak. Ngangkatnya. Nah, ngangkatnya lebih susah, Pak.
Hmm. ya kan? Nah, formula positioning. Nah, tadi kan sini formula positioning adalah rational value. Ya, berarti market kategorinya tepat, segmentasi dan UVP. Nah, sebenarnya di sini ya, positioning itu gini. Segmentasinya kita mau memancing ikan lele. Mm-mm. Market kategorinya di kolam, kompetitornya pemancing lain dalam kolam yang sama, UVP-nya umpannya berbeda. Nah, ini positioning, gini, urutannya. Jadi, segmentasinya jelas, kita mau mensegmen siapa. Terus, market kategorinya dia ada di mana. Mm-mm. Sama. Kompetitornya siapa. Nah, Mm-mm. terus umpan yang kita pakai apa. Nah, Ini. itu kan jelas, ya, gitu. Nah, rule dari positioning. Nah, satu nama, satu positioning. Nah, tugas tiga, apa positioning brand dari Pak dari mana? Tadi kan sudah jelas ya, start your success bahwa papan tulis yang yang akan mengantarkan untuk menuju kesuksesan. Mm-mm. Nah, tadi rational value udah, sekarang emotional value. Tadi ada dua, ada rational value dan emotional value. Adalah rahasia jatuh cinta pada brand. Mm. Emotional value menarik orang-orang dengan value yang sama. Contohnya. Nah, contohnya gini, saya contohkan pakai produknya, eh balik ke sepatu deh, sepatu Nike, ya paling gampang sepatu Nike, menarik orang-orang dengan value yang sama. Orang-orang pakai sepatu running Nike, ya dengan value yang sama emosionalnya, dia akan melakukan misalkan kegiatan lari maraton, ya sekarang lagi ngetren, Mm-mm. menarik orang yang sama untuk menggunakan produk tersebut. Misalkan nih, ya saya mau ikut komunitas lari maraton. Yang harus saya punyai apa, Pak? Sepatu Nike. Ya, misalkan saya ingin masuk ke komunitas Harley. Saya harus punya Harley juga kan, Pak? Iya. Dengan value yang sama, orang-orang dengan nilai yang sama. Gitu. Pak Dharma ingin menarik atau buat komunitas bahwa orang-orang yang dia uh, sukses before berapa? 20, 25, 30. Mm-mm. Nah, kan Pak Dharma bikin sukses before Tapi. dua 30 lah ya, 30 gitu ya. Nah, Mm-mm. 25 mungkin masih besar, 30 gitu, 30. Nah, menarik orang-orang yang sama seperti itu dengan membeli produknya Pak Dharma. Ya, itu Mm-mm. bisa. Gitu. Oke, oke. Membuat produk tersebut ini gue banget. Contohnya gini, dengan memakai sebuah produk, kita menjadi menemukan jati diri. Contoh, kalau orang naik Harley, itu pasti ada, bukan, kemungkinan besar pasti arogan di jalan. Mm. Karena itu membuat ini gue banget. Karena Harley itu promise-nya adalah freedom. Mm. Merasa dia bebas. Ya kan, kalau di Amerika sana dia freedom, merasa dia bebas. Ini gue banget loh, bahwa saya itu adalah saat saya menggunakan Harley, saya merasa bebas, saya merasa freedom, saya merasa lebih. Nah, itu gue banget.
Saat saya menggunakan Floxy, saya merasa percaya diri kalau perencanaan saya akan bisa saya eksekusi dengan baik. Ini gue banget. Saat saya menggunakan sepatu Nike, saya yakin saya bisa maraton 10 kilo. Nah, ini gue banget. Itu yang diciptakan, Pak. Hmm. Nah, emotional value, di samping menarik orang-orang dengan value yang sama, ya, rational value, kalau rational value, menggiring audiens untuk mendekat, dan emotional value membuat mereka jatuh cinta dan loyal. Nah, kalau rational value itu menggiring audiens untuk mendekat, untuk mengetahui, untuk aware saja, tapi emotional value membuat mereka jatuh cinta dan loyal. Maka rasional dan emosional ini juga harus sama-sama dipikirkan, Pak. Tidak hanya salah satu saja. Hmm. Gitu. Untuk membuat aware, kita tentu harus dengan fitur-fitur juga kan, ngomongin fitur, ngomongin yang rasional lah, ngomongin manfaat. Hmm. Kalau emosional, itu membuat mereka jatuh cinta dan loyal. Contoh misalnya, ada kalau di Amerika itu kadang ada berita orang itu bahkan dikubur dengan Harley-nya, dengan motornya, atau bahkan dia saat meninggal itu sampai diiringi oleh Harley-nya, sampai jatuh cinta dan loyalnya seperti itu. Kadang misalkan ada orang yang pecinta sepatu sneaker, itu sampai lecet sedikit, dia sampai rela mencopot sepatu demi melewati sesuatu yang bahaya. Misalkan dia jalan, agar sepatunya nggak rusak, dia copot sepatunya, dia jalan tanpa sepatu. Hmm. Nah, itu cinta dan loyal. Tuh. Orang menyukai orang lain yang memiliki kemiripan dengan dirinya. Biasanya nih Pak, ya, kebanyakan orang itu akan menyukai orang lain yang sefrekuensi. Ya. Oh, saya suka musik nih. Saya otomatis kalau ada orang yang suka musik juga ketemu dengan saya duduk di sebelahan di pesawat, saya akan suka kan lebih cepat nyambung. Oh, Hmm. saya suka otomotif. Saya duduk di kereta sama orang yang suka otomotif juga. Nah, dia Hmm. nyambung. Akan lebih menyukai orang lain yang memiliki kemiripan. Nah, value yang sama makin cinta, value yang bertentangan makin menjauh. Hmm. Contoh, misalkan, uh, value yang bertentangan itu gini. Kadang kan kalau di tahun politik gini agak sensitif, Pak ya. Ya. Misalkan ada orang gitu di sebelah kita lagi nonton YouTube-nya misalkan calon A, padahal kita sangat tidak respect pada calon A tersebut. Kita akan agak sedikit malah jadi bertentangan. Padahal belum ngobrol gitu. Baru melihat dia sebelah kita buka YouTube, oh dia lagi mendengarkan orasi dari calon si A, ya. Nah, padahal kita agak kurang. Nah, value menjadi sebuah value yang bertentangan, bukan Pak? Ya. Ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi sebuah brand value ini. Contohnya seperti ini, Pak. Eh, ada isu sebuah produk itu mendukung LGBT, Ya. ya kan? Bagi orang yang bertentangan, bagi kalangan orang yang bertentangan, maka akan sudah memblok produk tersebut untuk dirinya. Betul. Nah, itu Sebaliknya. ya itu sebaliknya, ya. Sebaliknya orang yang sama akan makin cinta. Gitu. Betul. Nah, dalam brand itu juga tadi salah satunya adalah kontennya lebih hidup, ya, membuat lebih terarah kontennya. Nah, contoh di sini ada dua shift, ya, satu masakan Jepang yang namanya Ali, satu Ahmad.
Ya. Yang Ali membuat channel YouTube ya untuk berbagi kepada ibu-ibu pengalaman memasak, pengalaman ini juga sama kalau memasak. Nah, cuma value-nya beda. Saya ingin ibu-ibu dapat memasak dengan lezat sehingga dapat membahagiakan suami, kemudian membuat suami makin sayang, menciptakan keluarga yang sakinah. Yang kedua, saya ingin ibu-ibu dapat memasak dengan lezat sehingga dapat berjualan membantu ekonomi keluarga. Ini emotional value, Pak. Mungkin caranya sama, profesinya sama, membuat channel YouTube-nya, platformnya juga sama. Emotional value-nya berbeda. Hmm. Produknya, Pak, ya, papan tulisnya sama dengan papan tulis yang lain. Betul. Bahannya bisa juga mungkin sama. Betul. Fiturnya sama persis, ya. Hmm. Cuma yang membedakan di emotional value pakai papan tulis tersebut bisa membuat perencanaan dengan baik sehingga sangat uh, reliable untuk dieksekusi, ya, sangat memungkinkan untuk dieksekusi dan bisa dieksekusi dengan mudah, bisa dievaluasi dari Hmm. perencanaannya lewat papan tulis yang Pak Dharma buat. Ada juga orang yang beli papan tulis. Saya ingin membeli papan tulis biar murid saya bisa belajar dengan baik. Saya ingin membuat papan tulis biar agar nanti sekolahan lebih efisien. Hmm. Itu Macam positioning kan ya. Arti gini Pak, emotional kalau value-nya itu. emotional value kan kayak papan tulis ini kan banyak segmen tuh Pak. Ada untuk anak-anak, ada untuk Ya, jadi bedanya. Jadi kayak untuk anak-anak ya nggak mungkin halo, dia putus. berbicara tentang sukses dulu kan. Penting dia berulis. Mungkin posisi jadi nggak selamanya ya Sama seperti kayak gitu sama-sama papan. halo, sama seperti Pepsodent tadi Pak. Pepsodent gigi berlubang, Ya ya Pepsodent gigi sensitif, Pepsodent yang carcoal, banyak banget sama seperti itu. Tapi brandnya sama, betul betul. gitu. Tinggal turunannya mau kemana. Hmm. Oke oke oke. Nah, terus ini kita sudah mulai ke aktivasi nih Pak, feed IG misalkan. Tadi YouTube ya, ini feed IG. Sama Ali dan Ahmad. Nah, Ali dan Ahmad tadi kan beda beda di dalam emotional value-nya beda Pak ya, di blueprint-nya beda ya. Yang Ali ingin membantu ibu-ibu biar bisa berjualan. Ya Nah, ya ya. maka kita akan ke brand delivery. Brand delivery-nya adalah tips keluarga sakinah yang membangun aura romantisme. Misalkan, 9 cara membuat pasangan nyaman, agar pernikahan menjadi langgeng, delivery. Yang di sini, tips mengelola keuangan adalah perjuangan atau hidup ibu-ibu untuk membantu keluarga berjualan, mengelola keuangan. Hmm. Papan tulisnya sama, tiap masing produk. Nah, satu Hmm. misalkan kayak sudah lagi. Hmm. Nah, itu yang satu misalkan ya, yang produk yang satu ingin membantu orang untuk sukses before uh, uh, 25 ya. Hmm. Terus yang satu misalkan untuk instansi, untuk sekolahan
Hmm. Ya. Yang ibu-ibu ingin apa itu masing-masing udah gitu. Nah, untuk itu gimana Pak? IG-nya itu satu satu akun atau beda-beda akun untuk positioning Pak? Oh, beda akun, Pak, boleh beda akun, Hmm, hmm, beda hmm. akun. Jadi masing-masingnya beda, beda akun. Kalau satu nanti rancu, Pak, bingung semua. Ya, 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 betul. Ya. Tapi kan sudah beda. Pepsodent gigi berlubang, Pepsodent gigi Pepsodent apa gigi sensitif. Kemasannya berbeda loh, Pak. Warnanya berbeda loh, Ya, ya. ya. Eh, Pepsodent Herbal juga berbeda kemasannya, Pak. Warnanya pun berbeda, ya Hmm, kan? Nah, secara brand identity kan sudah berbeda, hmm, hmm. ya kan? Nah, semakin detail dan lengkap brand, blueprint-nya akan semakin mudah dan konsisten membuat kontennya. Jadi gini, semakin detail dan lengkap brand blueprint-nya, ya, semakin detail. Maka Pak Dharma ingin apa? Semakin detail. Misalkan tadi, belum tentu langsung ke sukses kan Pak? Betul. Membuat perencanaan dulu, perencanaannya, ya, ada timeline-nya. Nah, akan semakin mudah dan konsisten dalam membuat kontennya. Karena apa? Karena bahannya semakin bahan untuk halo, Putus. saya putus nyambung Iya, nih Pak. Halo, iya, iya. halo. Halo, halo Pak, udah. Oke, sudah Pak ya. Nah, putus lagi ya. Halo, tes cek. Sebentar, saya koneksinya saya ubah dulu Pak. Udah Pak. Pak, sebentar 1 menit ke kamar kecil ya Pak. Ya, boleh Pak Rama. Nah, saya lihat Pak Dharma ya. Halo, Halo, Pak. Ya Pak, sudah aman Pak. aman ya. Oke. Nah, kalau nanti blueprint-nya Pak Dharma itu detail dan lengkap, ya, akan semakin mudah dan konsisten membuat kontennya, Pak. Untuk brand delivery-nya lebih gampang kalau lengkap. Karena bahannya semakin Iya, iya, banyak, iya.
Bapak bisa ngomongin perencanaan, bisa ngomongin suksesnya, bisa ngomongin evaluasinya. Dalam sukses itu butuh apa aja, bisa itu banyak banget. Ya, ya. Nah, 3 atribut penting emotional value. Nah, sebenarnya ada 8 sih Pak ya. Tapi yang paling Hmm. penting itu brand vision, brand personality, brand soul. Satu-satu kita bahas. Brand vision itu perusahaan yang memiliki perusahaan yang memiliki dan menjaga konsistensi dengan brand visionnya bisa tumbuh 4 kali lebih cepat. Jadi ini bukannya dengan visi yang ditanamkan gitu, di perusahaan. Kemarin kan udah visi misi itu ya. 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 Yang kedua brand personality. Nah, personality itu kayak Oreo tadi. Jati diri brand. Misalkan kalau orang mendengar nama Flaksi, itu misalkan, oh cerdas, Flaksi, oh sukses, Flaksi, oh eh, apa itu dia, apalagi cerdas, sukses, apalagi yang mau ditanamkan di situ Pak? Mhm. Eh, Cepatan. Flaksi ya ada hubungannya, lebih lebih cepat menggapai kesuksesan, mungkin ya. Hmm. Yang mau ditanamkan Oreo, oh produknya lucu, gemesin. Nah, itu yang mau ditanam. Personalitinya mau apa? Terus 3 brand soul. Ya, brand soul itu sebenarnya kayak mirip seperti di brand visi, brand soul itu. Jadi dia menggunakan itu menjadi seperti apa? Itu brand soul. Contohnya gimana, Pak? Brain Soul? Contohnya gini, brand soul itu. Brand soul itu mirip seperti kalau Pak Dharma menggunakan tadi kembali ke sepatu Nike tadi, ya sepatu Nike, Pak Dharma merasa jadi apa sih Pak? Hmm. Lebih pede karena Iya, brand. secara soul-nya itu gimana? Secara soul yang dirasakan. Hmm, hmm, hmm. Soul itu kan soal soal rasa kan Pak ya, Mm-mm. ya kan? Soul-nya Pak Dharma merasa seperti apa? Soal rasa. Hmm. Nah, kalau orang menggunakan, bahkan belum menggunakan nih, baru membeli aja, belum dipakai, sudah soul-nya sudah muncul loh Pak. Betul. Misalkan nih, ketika saya habis membeli sebuah baju fashion, saya baru pulang, barangnya ada di mobil. Saya sudah merasakan tuh. Saya nanti sampai rumah belum nyoba itu, belum kepake itu. Tapi saya sudah merasakan besok ini akan saya pakai di nikahan. Wah, saya sudah merasakan auranya. Belum saya pakai padahal. Benar nggak Pak? Ya, Soulnya sudah muncul. Nah, itu seperti itu. oke, oke. Ada gambaran Pak ya ketika itu ya. Nah, tugasnya seperti apa brand personality Bapak yang Flaksi? Siapa sosok yang dapat mewakili brand Flaksi jika brand Flaksi ini dianggap sebagai manusia? Misalkan brand Flaksi ini adalah Maudy Ayunda. Orangnya masih muda, smart. Nah, contohnya seperti itu. Siapa yang bisa mewakili brand ini? Mhm. Apa brand fashion dari Flaksi ini? Alasan keberadaan brand ada ini apa? Terus brand soul, satu kalimat yang mewakili siapa brand soulnya, apa brand Anda dalam mewujudkan brand vision. Satu kalimat yang mewakili siapa brand Anda. Eh, Satu kalimat itu kalau untuk mewakili Flaksi apa Pak? Satu kalimat. Sukses di depan mata. Nah, boleh lebih panjang sih Pak ya. Kira-kira nih kalau kalau sudah mewakili Flaksi belum sukses di depan mata.
Di sini semua bisa aja benar di sini Pak. Sebelum terjadi sebuah reputasi, karena yang menentukan reputasi. Ya, Apapun tidak ada yang salah, karena uh, ide dan konseptual. betul. Yang menentukan adalah reputasinya yang dibangun nanti. Hmm. Nah, Hmm. mungkin ini dulu Pak. Jadi itu kayaknya yang ini Pak dan nanti capture. Nanti saya kirim filenya deh. Capture ya. Tapi mungkin kami edit dulu ini beberapa karena ini kan sebenarnya punyanya temen ya, punyanya relasinya Pak Faris yang Mas Dodi Zulkifli itu. Takutnya nanti kalau share belum bilang atau itu nggak enak. Tapi kita modifikasi dulu nanti lah, gitu Pak. Hmm. Mungkin salah satu alasan Pak Faris belum nge-share gitu karena terkait etika Iya, gitu. saya juga belum ngecatet nih, Pak. Oh gitu. Tapi nggak apa-apa. Kalau saya jaga sih rahasianya. Iya gitu. Heeh. Daripada repot-repot nggak apa-apa, Pak. Iya. Daripada Oke. ngedit-ngedit lagi. Asli kalau saya mah nggak pernah Oh share. ya. Iya. Daripada repot lagi nanti ngedit-ngedit ini, Iya. Iya sih Pak. internal aja. Internal aja. Nanti kita konfirm Pak Faris dulu Pak. Gitu. Terus ini Heeh. bukan bukan Saya rasa kalau malah uh, dipotong-potong nanti maknanya jadi itu sih, Pak. jadi beda ya. Iya, kalau Ya. saya rasa. Ini penting Oke. banget sih, saya lihat bagus. Dan nggak mungkin. Iya. Saya emang nggak mungkin. Nah, itu. Iya. Nah, Pak Daruna, nanti mungkin ini dijawab Pak. Tiga ini Hmm. bagian. Seperti apa brand personality Pak Dharma? Siapa sosok yang mewakili fraksi itu siapa? Terus satu kalimat yang mewakili fraksi siapa? Di sini tidak ada yang salah dan tidak ada benar. Gitu. Oke, mungkin itu Pak ya. Nanti ini tak confirm ke Pak Faris nih, ya bisa perlu di itu enggak? Karena ini saya dapat filenya juga dari Pak Faris. Karena ini dia itu Pak Mas Dodi itu circle-nya Pak Faris bukan circle saya sebenarnya. Hmm. Tapi saya juga pernah ikut kelasnya. Kelasnya dia pernah ikut kelasnya Pak Subiakto juga pernah. Pak Subiakto itu yang lebih seniornya Pak di dalam brand gitu. Hampir brand Indonesia itu pegangan dia semua, kecuali yang dulu-dulu Unilever. Nah, Hmm. itu ya Pak Dharma ya hari ini ya. Boleh, boleh, Pak. Gitu. Iya, kalau Nah, boleh di share, Pak. Jadi saya bisa pelajarin ulang sih. siap, siap. Nanti kamu akan share Pak. Siap. Gitu. Ah, ya. Ini baru sampai halaman berapa tadi kita ya? 120. Masih ada sekitar 60-70 halaman lagi. Oke. Gitu. Tapi Mungkin kalau udah pertemuan. di-share kan setidaknya bisa dipelajarin dulu jadi gampang Ya, nanti maknanya. siap. Siap Pak. Saya juga nggak ada capture-capture tadi, saya nggak ada catat, Pak. Saya pikir Iya. dikasih. Eh, dikasih Pak, tetap kami kasih nanti ya. Cuma antara kami sebenarnya isinya sama, antara kami redesign isinya sama, cuma kita hilangkan kayak gambarnya Mas Dodi, kayak itu kita hilangkan, atau kami kirimkan langsung tadi, Ya gitu, udah. Oke. gitu Pak ya. Siap, Pak. Itu mungkin nanti besok ketemu lagi kalau nggak dengan saya dengan Pak Faris. Ini tadi sampai halaman 128 masih ada berapa Hmm. pembahasan. Gitu. Sebenarnya nggak hanya di file ini sih, masih ada file yang lain sih untuk brand ini. Karena kalau belajar aja positioning sprint itu 4 hari kalau nggak salah Pak. 4 hari itu full modul semua. Gitu. Hmm. Gitu Pak ya. Oke, siap, Gitu. Pak Randi. Sampai ketemu besok Pak Dharma. Oke, terima kasih, Pak Ya, Randi. sama-sama Pak.